Breaking news update terbaru. Disambut super meriah oleh Ultras Garuda di Australia, dikonfirmasi total sudah 20 pemain timnas Indonesia resmi mendarat di Sydney hari ini. 9 pemain lagi menyusul, maksimal Selasa besok sudah lengkap. Benarkah skuad Garuda langsung tancap gas jalani latihan perdana pagi ini? Simak informasi selengkapnya berikut ini. Wah, kejutan besar hari ini. Pak Ketum Erick Thohir beri info mengejutkan soal Elkan Bagot gabung Timnas Indonesia di H-3 jelang lawan Timnas Australia. Fans Garuda auto terkejut dengarnya. Benarkah ternyata Elkan ikut gabung skuad Garuda di Sydney dan kembali main untuk Timnas di laga versus Australia? Temukan jawabannya hanya di sini. Yes, alhamdulillah, mantap. Kabar gembira jelang laga versus Australia. Timnas Jepang sangat bisa bantu Timnas Indonesia naik ke posisi kedua klasemen grup C dengan satu hal mudah ini saja, dan jaga peluang lolos ke Piala Dunia temani Timnas Jepang. Tim Garuda dipastikan untung besar. Kok bisa begitu? Penasaran? Tonton video hingga selesai dan simak fakta bahagianya hanya di sini. Wah, doa publik akhirnya terkabulkah? Tepat tadi malam, Ketum PSSI Erick Thohir antar keberangkatan pemain Timnas Indonesia ke Sydney, Australia. Total ada 8 pemain yang berangkat dari Jakarta bersama pelatih Patrick Kluivert dan asisten-asistennya. Benarkah ada nama Yakob Sayuri di 8 nama pemain yang berangkat untuk gantikan posisi Egy yang cedera? Temukan jawabannya mengejutkannya berikut ini. Nah gini dong, mantap. Dikonfirmasi banyak pemain Australia cedera, Erick Thohir akhirnya belak-belakan ungkap target besar Patrick Kluivert dan tim pelatih di laga debut mereka versus Australia. Benarkah kemenangan di Sydney Stadium adalah harga mati yang tak bisa ditawar? Karena semua fasilitas pendukung sudah diberikan PSSI kepada tim pelatih? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Mendadak guncang Thailand. Coach Shin Tae-yong mendadak jadi sorotan media Asia usai kepergok tonton langsung duel panas Asnawi Mangkualam versus Pratama Arhan di Liga Thailand. Momen dramatis ini langsung jadi perbincangan panas. Benarkah Shin Tae-yong bakal diminta untuk melatih timnas Thailand? Apalagi mereka sedang lakukan revolusi besar demi kejar prestasi timnas Indonesia di kancah Asia. Simak fakta mengejutkannya di sini. Akhirnya terungkap jelas hari ini. Ketum PSSI Erick Thohir ungkap fakta mengejutkan soal Asnawi Mangkualam tak dipanggil Timnas Indonesia meski selalu jadi andalan pelatih sebelumnya. Ternyata ada hal di luar dugaan yang belum banyak diketahui publik. Apakah itu? Benarkah isu pemain titipan di skuad Timnas Indonesia itu benar terjadi? Simak skandal besar kontroversialnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Wah, kejutan besar hari ini. Pak Ketum Erick Thohir beri info mengejutkan soal Elkan Bagot gabung Timnas Indonesia di H-3 jelang lawan Timnas Australia. Fans Garuda auto terkejut dengarnya. Benarkah ternyata Elkan ikut gabung skuad Garuda di Sydney dan kembali main untuk Timnas di laga versus Australia? Temukan jawabannya hanya di sini. Ketua PSSI Erick Thohir angkat bicara mengenai alasan Elkan Bagot tidak masuk dalam skuad Timnas Indonesia untuk lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Elkan Bagot sudah lebih dari 1 tahun tidak memperkuat Timnas Indonesia. Terakhir kali bek Blackpool FC ini tampil bersama Garuda adalah di Piala Asia 2023 pada Januari 2024. Menurut Erick Thohir, Bagot tampaknya lebih memilih untuk fokus bersama klubnya yang saat ini bermain di Ligue 1 Inggris. Kami sebenarnya ingin Bagot kembali ke Timnas Indonesia, ujar Erick Thohir saat ditemui di Hotel Fairmont Minggu kemarin. Saat itu Erick Thohir baru saja melepas 8 pemain Timnas Indonesia yang bermain di Liga 1 untuk berangkat ke Australia. Sementara itu pemain lainnya akan langsung menyusul ke negeri Kanguru. Erick Thohir menegaskan bahwa keputusan Bagot untuk tetap bersama klubnya harus dihormati.
Mungkin saat ini prioritas Bagot masih untuk klubnya. Jadi kita tidak bisa menghakimi, jelasnya. Dia juga meminta para netizen untuk tidak menyerang keputusan Bagot dan tetap membuka peluang untuk masa depan. Siapa tahu suatu hari nanti dia bisa kembali memperkuat timnas Indonesia. Jadi ini semua hanyalah soal pilihan, tambah Erick Thohir. Saat ini Bagot sedang berusaha mendapatkan lebih banyak menit bermain di Blackpool FC setelah dipinjamkan dari klub Premier League Ipswich Town sejak musim panas 2024. Bek berusia 22 tahun ini juga sempat mengalami beberapa cedera sehingga harus absen dalam sejumlah pertandingan Blackpool musim ini. Sejauh hingga musim ini, Bagot telah bermain 14 kali bersama Blackpool FC. Meskipun Bagot absen, timnas Indonesia tetap berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan kekuatan terbaik yang ada. Yes, alhamdulillah mantap. Kabar gembira jelang laga versus Australia. Timnas Jepang sangat bisa bantu timnas Indonesia naik ke posisi kedua klasemen grup C dengan satu hal mudah ini saja dan jaga peluang lolos ke Piala Dunia temani timnas Jepang. Tim Garuda dipastikan untung besar. Kok bisa begitu? Penasaran? Tonton video hingga selesai dan simak fakta bahagianya hanya di sini. Kemenangan timnas Jepang atas Bahrain bisa menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia yang saat ini bersaing ketat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun apakah hasil tersebut otomatis mengangkat Garuda ke posisi kedua? Mari kita lihat kondisi klasemen sementara setelah matchday ke-6. Hingga saat ini timnas Jepang masih mendominasi grup C dengan 16 poin dan sudah hampir pasti melaju ke Piala Dunia 2026. Tim asuhan Haji Memoriyasu unggul jauh dengan selisih 9 poin dari timnas Australia yang menempati posisi kedua atau batas akhir tim yang lolos otomatis. Sementara itu persaingan di peringkat 3 hingga 6 sangat ketat. Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina sama-sama mengumpulkan 6 poin. Namun Indonesia berada di posisi ketiga karena unggul dalam produktivitas gol dibandingkan Arab Saudi dan selisih gol dibandingkan Bahrain serta Cina. Dengan kondisi ini, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Pada matchday ke-7, timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Sydney Football Stadium. Ini menjadi kesempatan besar bagi Indonesia untuk meraih kemenangan karena dua faktor utama. 1. Tambahan pemain naturalisasi. Indonesia mendapat tambahan kekuatan dari 4 pemain keturunan baru oleh Romney dan James Emil Audero dan Joy Pelupesi. Kehadiran mereka diharapkan bisa meningkatkan performa Garuda di laga penting ini. 2. Krisis cedera di timnas Australia. Australia sedang mengalami masalah besar dengan badai cedera. Setidaknya ada 8 pemain inti yang dipastikan absen, termasuk Nestori Irankunda, Hari Soutar, Jordan Bos, Conor Mchalve, Thomas Deng, dan Riley Mshre. Dengan kondisi ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencuri 3 poin dari Australia. Apakah kemenangan atas Australia membuat Indonesia naik ke posisi 2? Jawabannya belum tentu. Timnas Indonesia tidak hanya bergantung pada hasil sendiri, tetapi juga membutuhkan hasil yang menguntungkan dari 2 pertandingan lainnya di grup. Indonesia akan sangat diuntungkan jika Jepang menang atas Bahrain dan Arab Saudi versus Cina berakhir imbang. Kemungkinan Jepang menang atas Bahrain sangat besar. Tim berjuluk Samurai Biru unggul dalam kualitas pemain dan kemenangan atas Bahrain akan langsung meloloskan Jepang ke Piala Dunia 2026. Dengan motivasi tersebut, Kaoru Mitoma DKK diprediksi tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Di sisi lain, pertandingan Arab Saudi versus Cina diprediksi berakhir imbang. Arab Saudi belum pernah menang di 3 laga kandang terakhir mereka sehingga mereka belum memiliki catatan bagus saat bermain di rumah sendiri pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika skenario ini terjadi, timnas Indonesia bisa naik ke posisi 2 dan semakin dekat dengan tiket ke Piala Dunia 2026. Wah, doa publik akhirnya terkabulkah?
Tepat tadi malam, Ketum PSSI Erick Thohir antar keberangkatan pemain timnas Indonesia ke Sydney, Australia. Total ada 8 pemain yang berangkat dari Jakarta bersama pelatih Patrick Kluivert dan asisten-asistennya. Benarkah ada nama Yakob Sayuri di 8 nama pemain yang berangkat untuk gantikan posisi Egy yang cedera? Temukan jawabannya mengejutkannya berikut ini. Timnas Indonesia telah berangkat menuju Australia pada minggu kemarin sebagai persiapan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 6 staf pelatih dan 8 pemain yang bermain di Liga 1 ikut serta dalam rombongan ini. Mereka sebelumnya telah menjalani persiapan awal di Jakarta. Berikut daftar pemain yang berangkat: Rizky Ridho, Ramadhan Sananta, Septian Bagaskara, Hoki Caraka, Ferrari, Nado Argawinata, Hernando Ari dan Ricky Kambuaya. Sementara itu, gelombang pertama yang terdiri dari tim teknis dan logistik telah lebih dulu tiba di Australia pada Sabtu lalu untuk menyiapkan fasilitas bagi para pemain. 2 pemain naturalisasi, Tom Haye dan Justin Hubner, telah tiba di Australia lebih awal pada minggu kemarin. Mereka bergabung dengan Rafael Struijk yang sudah lebih dulu berada di sana karena bermain untuk Brisbane Roar di Liga Australia. Kini total ada 3 pemain yang sudah berada di hotel tempat timnas Indonesia menginap. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa semua persiapan sudah dilakukan secara maksimal. Ia sendiri yang melepas keberangkatan rombongan timnas Indonesia menuju Sydney. Bismillah, saya melepas para pemain kita dan tim kepelatihan hari ini untuk memastikan persiapan bisa maksimal, kata Erick Thohir dikutip dari laman PSSI. Erick menambahkan bahwa PSSI telah bekerja keras agar para pemain bisa langsung beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih Patrick Kluivert. Pemeriksaan fisik juga dilakukan sebelumnya untuk memastikan semua pemain dalam kondisi fit dan siap berlatih di Australia. Semua persiapan baik keberangkatan maupun kondisi pemain sudah berjalan baik. Tidak ada pemain yang mengalami cedera. Strategi perjalanan ke Sydney juga sudah disusun dengan baik. Kita berharap semuanya berjalan lancar saat pertandingan, lanjutnya. Erick Thohir berharap supporter timnas Indonesia memberikan dukungan penuh kepada skuad Garuda. Para pemain datang dengan optimisme tinggi untuk meraih hasil terbaik dalam 2 laga melawan Australia dan Bahrain. Sementara itu, Patrick Kluivert menargetkan 4 poin dari 2 pertandingan ini. Semua pemain diharapkan bisa tampil maksimal untuk mencapai target tersebut. Selamat berjuang timnas Indonesia. Mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia agar timnas bisa memberikan yang terbaik, tutup Erick Thohir. Nah gini dong, mantap. Dikonfirmasi banyak pemain Australia cedera, Erick Thohir akhirnya belak-belakan ungkap target besar Patrick Kluivert dan tim pelatih di laga debut mereka versus Australia. Benarkah kemenangan di Sydney Stadium adalah harga mati yang tak bisa ditawar? Karena semua fasilitas pendukung sudah diberikan PSSI kepada tim pelatih? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Timnas Indonesia bersiap menghadapi pertandingan penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda akan bertanding melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi melepas 8 pemain yang berkarier di Liga 1 untuk berangkat ke Australia. Pemain-pemain tersebut adalah Ramadhan Sananta, Rizky Ridho, Nado Argawinata, Hernando Ari, Muhammad Ferrari, Ricky Kambuaya, dan Hoki Caraka. Acara pelepasan berlangsung di Hotel Fairmont minggu kemarin. Para pemain ini bertolak ke Australia bersama pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, serta tim kepelatihannya dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada hari yang sama. Mereka menuju Sydney untuk menjalani pertandingan ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Sydney Football Stadium pada Kamis mendatang. Pertandingan melawan Australia akan menjadi momen krusial bagi timnas Indonesia. Saat ini, skuad Garuda berada di peringkat ketiga grup C dengan 3 poin. Sementara itu, Australia menempati posisi kedua dengan 7 poin.
Persaingan di grup ini sangat ketat karena poin yang dikumpulkan oleh timnas Indonesia masih sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan bahkan tim juru kunci, Cina. Hal ini membuat pertandingan melawan Australia sangat penting untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Ketika ditanya mengenai target timnas Indonesia di laga ini, Erick Thohir enggan memberikan jawaban spesifik. Ia menegaskan bahwa sepak bola adalah olahraga yang hasilnya sulit diprediksi. Saya tidak mau berbicara soal target, kata Erick Thohir. Sepak bola itu 50-50, tapi tentu kita ingin mendapatkan hasil terbaik. Semua ingin yang terbaik, bukan? Tambahnya, selain pelatih baru, timnas Indonesia juga mendapatkan tambahan 4 pemain keturunan, yaitu oleh Romagne Joy Pelupesi dan James dan Emil Audero. Namun Erick Thohir mengaku belum bisa memastikan apakah mereka akan masuk skuad utama. Menurutnya, keputusan akhir mengenai komposisi tim berada di tangan tim kepelatihan. Meski begitu, ia memastikan bahwa kondisi fisik keempat pemain ini cukup baik karena mereka aktif bermain di klub masing-masing. Saya tidak tahu pasti apakah mereka akan masuk skuad atau tidak. Itu akan dinilai oleh tim kepelatihan, ujar Erick. Ia juga menyoroti performa para pemain ini di klub masing-masing. Oleh Romagne sering dimainkan oleh Oxford United sehingga kebugarannya sangat baik. Emil Audero juga mendapatkan menit bermain reguler. Dan James sempat mencetak gol. Dan Joy Pelupesi tampil konsisten. Dari segi kebugaran pertandingan, mereka seharusnya sudah siap. Mereka hanya perlu beradaptasi dengan tim tambahnya. Dengan adanya pelatih baru dan tambahan 4 pemain, banyak pihak yang penasaran seperti apa gaya permainan timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Namun Erick Thohir menegaskan bahwa yang terpenting saat ini adalah persiapan tim yang maksimal agar target lolos ke Piala Dunia 2026 dapat tercapai. Saya tidak tahu bagaimana gaya permainan yang akan diterapkan nanti. Yang paling penting bagi saya adalah memastikan tim siap sebaik mungkin agar mimpi ke Piala Dunia 2026 bisa terwujud, tutup Erick. Mendadak guncang Thailand. Coach Shin Tae-yong mendadak jadi sorotan media Asia usai kepergok tonton langsung duel panas Asnawi Mangkualam versus Pratama Arhan di Liga Thailand. Momen dramatis ini langsung jadi perbincangan panas. Benarkah Shin Tae-yong bakal diminta untuk melatih timnas Thailand? Apalagi mereka sedang lakukan revolusi besar demi kejar prestasi timnas Indonesia di kancah Asia. Simak fakta mengejutkannya di sini. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong terlihat menghadiri pertandingan antara Port FC dan True Bangkok United dalam lanjutan Liga Thailand pekan ke-26. Laga ini berlangsung di Pat Stadium Thailand minggu kemarin dan menarik perhatian para pecinta sepak bola Indonesia karena mempertemukan dua pemain tanah air, Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Pada musim ini, Asnawi Mangkualam telah menjadi pemain andalan Port FC. Mantan pemain PSM Makassar ini mendapat kepercayaan penuh sebagai pemain utama dan diturunkan sejak menit awal dalam laga melawan True Bangkok United berposisi sebagai bek kiri. Asnawi tampil solid di lini pertahanan timnya sepanjang pertandingan. Di sisi lain, Pratama Arhan yang memperkuat True Bangkok United tidak diturunkan sebagai starter dalam pertandingan ini. Meskipun demikian, ia tetap menjadi bagian dari tim dan sering mendapat kesempatan bermain dari pelatihnya. Hal menarik dari pertandingan ini adalah kehadiran Shin Tae-yong yang terlihat langsung menyaksikan duel antara dua pemain Indonesia tersebut. Meskipun tidak lagi menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, kehadiran Shin Tae-yong masih menjadi sorotan. Kehadirannya di stadion dikonfirmasi oleh unggahan Goal Thailand yang menyebut bahwa ia datang untuk menonton langsung Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan berlaga. Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia, hadir di Pat Stadium untuk menyaksikan pertandingan Liga Thailand antara Port FC versus True Bangkok United, tulis Goal Thailand. Diketahui saat masih menangani timnas Indonesia, Shin Tae-yong sering mengandalkan Asnawi dan Arhan dalam berbagai turnamen internasional. Saat ini timnas Indonesia sedang bersiap menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Patrick Kluivert akan melawan Australia dan Bahrain.
Namun dalam daftar 27 pemain yang dipanggil untuk pertandingan ini, Asnawi Mangkualam tidak masuk dalam skuad Garuda, sementara Pratama Arhan dipastikan mendapatkan panggilan dari PSSI. Sebagai bagian dari persiapan, pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri, termasuk Pratama Arhan, dijadwalkan langsung bertolak ke Australia setelah pertandingan ini. Pemain yang bermain di Liga 1 juga telah diberangkatkan ke Sydney pada Minggu malam waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, setelah melawan Port FC, Pratama Arhan kemungkinan besar akan segera terbang ke Australia untuk bergabung dengan rekan-rekannya di timnas Indonesia. Hal ini juga berlaku bagi pemain Indonesia lainnya yang merumput di luar negeri. Breaking news update terbaru. Disambut super meriah oleh Ultras Garuda di Australia, dikonfirmasi total sudah 20 pemain timnas Indonesia resmi mendarat di Sydney hari ini. 9 pemain lagi menyusul, maksimal Selasa besok sudah lengkap. Benarkah skuad Garuda langsung tancap gas jalani latihan perdana pagi ini? Simak informasi selengkapnya berikut ini. Sebanyak 8 pemain timnas Indonesia telah bertolak ke Sydney, Australia pada 15-16 Maret 2025 untuk bergabung dengan skuad. Dalam persiapan menghadapi timnas Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium. Dengan tambahan ini, total sudah ada 20 pemain yang tiba di Sydney pada Senin 17 Maret 2025, sementara 9 pemain lainnya masih dalam perjalanan. 8 pemain yang berangkat kali ini terdiri dari Marcelino Ferdinand, Ole Romenyi, Nathan Chuaon, dan Ivar Jenner. Mereka terbang bersama dari Bandara London, Inggris pada Sabtu 16 Maret pagi waktu setempat dan dijadwalkan tiba di Sydney pada Senin 17 Maret 2025, dini hari setelah menempuh perjalanan sekitar hampir 17.000 km. Sementara itu, 4 pemain lainnya juga dalam perjalanan menuju Sydney. Calvin Verdonk dan Liano Reijnders berangkat dari Bandara Belanda. Shaine Patinama berangkat dari Brussel, Belgia. Dan Pratama Arhan terbang dari Bangkok, Thailand. Laporan dari PSSI menyebut bahwa ini merupakan gelombang besar keberangkatan para pemain timnas Indonesia ke Australia. Sebelumnya, 8 pemain dari Liga 1 sudah lebih dulu berangkat, yaitu Nado Argawinata, Hernando Ari, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Ricky Kambuaya, Septian Bagaskara, Hoki Caraka, dan Ramadan Sanenta. Sebelumnya, 3 pemain timnas Indonesia telah tiba di Sydney lebih dulu, yaitu Tom Haye, Justin Hubner, dan Rafael Struijk. Para pemain timnas Indonesia akan menjalani latihan perdana pada Senin 17 Maret 2025 sore waktu setempat dan diharapkan seluruh skuad bisa berkumpul secara lengkap pada Selasa 18 Maret 2025. Hingga saat ini, pelatih Patrick Kluivert masih menunggu 9 pemain lagi yang belum tiba di Sydney, yaitu Martin Paes, Emil Auderro, Mees Hilgers, Kevin Dix, Jay Itzes Jordi Amat, Dean James, Joy Pelupes, dan Ragnar Oratmangoen. Dengan kehadiran 20 pemain lebih awal, timnas Indonesia semakin siap untuk menghadapi laga penting melawan Australia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan semakin lengkapnya pemain yang hadir di Sydney, timnas Indonesia siap menjalani latihan intensif sebelum bertanding melawan Australia. Akhirnya terungkap jelas hari ini. Ketum PSSI Erick Thohir ungkap fakta mengejutkan soal Asnawi Mangkualam tak dipanggil timnas Indonesia meski selalu jadi andalan pelatih sebelumnya. Ternyata ada hal di luar dugaan yang belum banyak diketahui publik. Apakah itu? Benarkah isu pemain titipan di skuad timnas Indonesia itu benar terjadi? Simak skandal besar kontroversialnya di sini. Ketua PSSI Erick Thohir akhirnya memberikan tanggapan mengenai absennya Asnawi Mangkualam dari timnas Indonesia untuk pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada Maret 2025. Pelatih Patrick Kluivert tidak memasukkan nama Asnawi Mangkualam dalam daftar 30 pemain yang dipilih untuk menghadapi 2 laga penting di grup C pada bulan ini.
Keputusan ini cukup mengejutkan karena Asnawi sebelumnya menjadi pemain andalan timnas Indonesia dan bahkan pernah menjabat kapten. Performa Asnawi di Thai League 1 sangat impresif, bahkan ia terpilih masuk ke tim terbaik paruh musim Thai League 1 berkat kontribusinya bersama Port FC. Namun meski memiliki rekam jejak yang baik, Kluivert tetap tidak memanggilnya ke timnas Indonesia. Ketika ditanya soal absennya Asnawi, Erick Thohir menegaskan bahwa keputusan pemanggilan pemain sepenuhnya berada di tangan pelatih. Itu tergantung pelatih, bukan tergantung saya. Kan tidak ada pemain titipan, ujar Erick Thohir saat ditemui di Hotel Fairmont. Ketika ditanya lebih lanjut apakah Patrick Kluivert memberikan penjelasan kepadanya soal tidak dipanggilnya Asnawi, Erick mengaku tidak menanyakan hal tersebut. Mungkin ada beberapa pertimbangan posisi. Di sana ada Kevin Dix, Sandy Walsh, mungkin, kata Erick. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak ingin mencampuri keputusan pelatih karena semuanya adalah bagian dari strategi kepelatihan. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan 6 poin dari 6 pertandingan. Garuda hanya terpaut 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua. Dengan kondisi ini, timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026, tergantung hasil dari 2 pertandingan penting ini.